Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibandingkan dengan surat lainnya. Surat Al-Fatihah dikatakan sebagai pembuka karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari keseluruhan isi Al-Quran, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan siapa yang memiliki keinginan atau hajat disarankan untuk membaca surat Al-Fatihah. Lalu, seperti apa caranya? Barang siapa yang memiliki hajat, maka setelah sholat maghrib hendaklah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan bangun dan jangan bergerak dari tempat duduknya hingga selesai. Kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang kita kehendaki. Selama hajatnya baik, maka insya Allah akan kabulkan karena amalan ini sudah teruji kemujarabannya. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah salat, maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah, dan itulah keajaiban dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan sehingga dikatakan sebagai Ummul Kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan mendapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis juga oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Fatihah, pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Berikut manfaat surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Al-Fatihah untuk kebersihan hati. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali tiap hari selama 7 hari, lalu kemudian ditiupkan pada air suci, kemudian diminum, maka siapa yang meminumnya akan mendapatkan ilmu serta hatinya akan bersih dari pikiran yang buruk. Lalu yang kedua adalah membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan. Bagi seseorang yang memiliki nazar, amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Dibaca antara salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh selama 40 hari. Lalu mintalah kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. Yang ketiga adalah Al-Fatihah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Serta barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Falaq dan juga An-Nas, maka Allah akan selamatkan dia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Keutamaan Al-Fatihah dan Basmalah. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah yang dibarengi dengan Bismillah di antara salat sunnah dan salat subuh secara istiqomah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Yang keempat adalah Al-Fatihah untuk kesembuhan, kelunasan hutang, dan memiliki anak yang berbakti. Dengan izin Allah, bila mengamalkannya, maka bila sakit akan sembuh. Jika memiliki hutang akan sanggup untuk membayarnya. Dan jika memiliki anak, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Yang kelima adalah Al-Fatihah untuk melancarkan rezeki. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah salat fardu 5 waktu, maka insya Allah
rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunianya, diberi kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarga, serta diberi akhlak yang baik oleh Allah. Apabila surat Al-Fatihah ini diamalkan sebanyak 120 kali setelah salat subuh, maka ia akan menemukan apa yang dia cari, serta berdoa, "Ya Allah, sebetulnya saya mohon kepadamu dengan keistimewaan surat Al-Fatihah juga rahasianya. Mudahkan segala urusanku, urusan dunia maupun akhiratku, maka kabulkanlah permohonan dan permintaanku." Yang keenam, Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki. Dan barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah di waktu sahur atau di sepertiga malam sebanyak 41 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezekinya serta memudahkan segala urusannya tanpa merasa patah dan kesusahan. Setelah membaca Al-Fatihah, maka bacalah doa ini, "Ya Allah, sebetulnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah juga rahasianya, sampai engkau membuka pintu rahmat karuniamu dan juga rezekimu. Mudahkan segala urusanku, murahkan rezekiku yang banyak dan berkah tanpa merasa sulit dan payah. Engkau yang berkuasa, aku memohon kepadamu, kabulkan apa yang aku hajati." Yang ketujuh adalah Allah akan mengabulkan keinginanmu. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitabnya, yaitu kitab Qaddasahullahu Sirrah, siapa yang memiliki keinginan lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan juga sunnahnya, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah juga mampu menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, sakit perut, dan juga yang lainnya sebanyak 41 kali. Yang kedelapan adalah Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit. Usaha menyembuhkan penyakit dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air, lalu air itu diucapkan pada kedua tangan, kedua kaki, kepala, dan seluruh badan, lalu kemudian diminum, maka insya Allah Allah akan sembuhkan. Yang kesembilan adalah Al-Fatihah untuk menguatkan ingatan. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan orang pelupa, jadi tajam ingatannya. Caranya adalah yang pertama, tuliskan surat dengan huruf Arab pada kain putih yang suci. Yang kedua, masukkan ke dalam air atau gelas. Yang ketiga, tiupkan air kepada orang yang pelupa. Dan jangan lupa untuk berdoa dan minta disembuhkan dari sifat pelupa. Dengan izin Allah, maka tidak akan menjadi pelupa lagi. Kemudian yang ke-10 adalah Al-Fatihah untuk pengobatan saat disengat oleh kalajengking. Saat Anda atau teman maupun saudara Anda atau siapapun saat disengat oleh kalajengking, tidak usah panik, karena Al-Fatihah juga bisa menjadi obatnya. Cara pengobatannya di saat disengat oleh kalajengking dengan Al-Fatihah, yaitu ambil wadah yang bersih, lalu isi air suci, kemudian beri garam sedikit, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan minumkan kepada orang yang tersengat kalajengking tersebut. Selain membaca Al-Fatihah dan cara-cara tersebut, tentu kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa meminta kesembuhan. Maka dengan izin Allah akan sembuh. Kemudian yang ke-11 adalah Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah letakkan jari pada tempat gigi yang sakit, kemudian baca surat Al-Fatihah dan baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkanlah dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa Nabi-Mu yang jujur dan juga senantiasa di sisi-Mu. Yang ke-12 adalah Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk teman atau orang lain. Selain untuk kesembuhan diri sendiri,
Saat sakit gigi, Anda bisa mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah. Berikut caranya. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa Nabi Nuh yang jujur dan juga senantiasa di sisimu yang sakit. Kemudian yang ke-13 adalah Al-Fatihah untuk pengobatan mata rabun. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan kelemahan pandangannya. Al-Fatihah juga bisa mengobati penyakit mata sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya kabur ataupun rabun, maka harus dilakukan dengan cara yang pertama, memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat atau terhalang oleh awan dan lain-lain, maka lakukan pada malam yang kedua. Juga jika tidak dapat dilihat, maka coba pada malam ketiga, atau begitu seterusnya sampai nampak terlihat bulan. Yang kedua, apabila telah nampak, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu, mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini. Al-Fatihah itu menjadi obat segala penyakit dengan rahmat-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sebanyak 35 kali. Yang ketiga, ucapkan pula doa sebanyak 7 kali. Ya Allah, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Engkaulah yang Maha menyehatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keajaiban dan kedahsyatan dari manfaat surat Al-Fatihah untuk berbagai tujuan. Untuk dibaca sebanyak 7 kali, 11 kali, 33 kali, 41 kali, dan 70 kali. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.